Standby. Action. Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel, berdasarkan data, dan tidak bergantung kepada AI. Kembali lagi bersama saya Putra Benjol, host yang musim depan mempunyai banyak rival. Karena musim depan MU akan kembali lagi di marwahnya Liga Champions setelah 2 musim tidak berada di UCL. Ya. Kalau Anda justru yang mendapat banyak empati. Ya. Dan seperti biasa, episode yang kemarin kami mengukuhkan bahwasanya pandit yang selalu standby adalah Bung Tobias dan Bung Talibo. Double T, ya. Nama Double T memang selalu nganggur. Tadi kita masih itu. kita kiwi. Iya. Kirain Tito. Ya. Jadi di episode yang ke-11 ya, episode yang eleven. Aksen memang seperti ini ya, wajar. Kita udah mulai nih tercium-cium kontestan-kontestan 4 tahunan nih. Oke. Yang bikin semua warga masyarakat di dunia deg-degan loh. Ya kan? Saja deg-degan. Yang pemilihan dolar dan itu bikin deg-degan ya. Dan juga beberapa liga baru saja sudah selesai, para pemain juga sudah recovery. Persiapan tinggal beberapa hari lagi pertandingan terakhir yaitu match final Liga Champions, dan setelah itu semua pemain, semua mata dunia akan fokus di World Cup 2026 ya. Untuk Bung Tobias sendiri, gimana mengamati timnas di Piala Dunia tahun ini? Saya sudah melihat beberapa postingan negara-negara ya, yang sudah mulai mengumumkan squad. Tapi tetap postingan terbaik Prancis. karena postingan. Karena menggunakan media, bukan cuma tempelan doang, Oh. poster doang, tapi ternyata Secara kreatif. Oke. Membayar orang. ini kreatif. Ya. Diperhatikan sosmednya berarti. Mencuri engagement juga ternyata. Betul. Itu berarti dari Bung Tobias, Prancis sudah siap secara medianya, apakah juga akan kita bahas siap secara squadnya? Secara squad Prancis yang lumayan siap. Yang kedua ada Inggris. Itu sangat siap dihujat ya. Karena banyak hal yang dicoret. Ya, nanti akan kita bahas. Betul, Ya. akan kita bahas. Oke, berarti secara garis besar untuk Bung Tobias, negara yang bisa dikatakan sudah siap untuk tinggal beberapa hari lagi, Ya. kurang lebih 2 minggu lagi itu Prancis ya. Benar, Prancis. Secara medianya, Ya. secara squadnya. Betul. Untuk Bung Talibo sendiri, apakah akan tetap berbicara tentang Italia? Ya, beberapa tahun ke depan kayaknya definisi Italia sudah kayak hilang aja nanti ya. Kasihan anak-anak kita ya, generasi tahu Italia. Kayaknya kasihan gitu ya kan. Tapi untuk Bung Talibo sendiri, untuk Piala Dunia di 2026 ini menurut Anda sendiri itu mana yang kayaknya udah lain? Oh ya siap lah. Secara materi pemain sebetulnya Prancis itu tidak bisa tidak dibahas karena secara timnas saja dia punya 5 lapis pemain starter. Jadi kayak yang baru-baru ini kita tahu lah, EKTP kan cedera. Ya. Dengan sangat mudahnya mencari penggantinya karena timnasnya punya 5 lapis yang kualitasnya sudah teruji dan sangat baik. Betul. Bukan memanggil Mateta. Seperti itu tidak perlu susah-susah mencari pemain. Jadi secara kesiapan Prancis. Secara kesiapan Prancis. Yang paling siap Prancis. sejauh ini. Oh ya, berarti tidak hanya faktor dari medianya saja ya. Tidak. Tapi memang dari materi pemainnya. Bisa dikatakan Prancis itu kayak hampir dari 2018, 2022 hampir ke sini kayak masih bagus-bagus ya, masih mendominasi ya. Generasinya juga cepat dan bagus-bagus ya. Untuk dia ranahnya kayaknya Piala Dunia ya. Ya. Tapi kalau Euro tuh ya
malah itu ya. Benar. Ya kan? Paling melempem gitu. Malah melempem, tapi kalau orang yang World Cup dia malah larinya ya. Betul. Ya, iya kan. Oke, untuk Tobi sendiri, Oke. negara favorit untuk si World Cup tahun ini. Negara favorit. Apakah sesuai dengan tim Anda? Pasti. Ya, the Three Lions. Jadi cuma kayak jauh nasional aja. Kayak di situ masalah juara mungkin tahun ini tahunnya mereka kayaknya. Kalau melihat ini ya, secara materi sebenarnya. Walaupun ada pro kontra lo, tuh nanti akan kita bahas. Pro kontra. Pokok itu kontra banget sih. Dibahas. Kayak nama pentingan ini loh ya, kayak emang timnas ini menurut saya itu timnas yang anomali. Yang ketika banyak pemain yang dia mainnya jelek gitu lah, ketika dipanggil ke timnas itu bagus. Saya udah baca beberapa data itu kayak Maguire di tahun 2022 dia tuh di MU jelek banget. Jelek banget. Tapi ketika dipanggil timnas lumayan bagus, dia lumayan perform gitu. Justru sekarang ketika mainnya bagus di MU dipanggil nanti kita akan ada statement dan coba dari kita masing-masing. Betul. Jadi tidak negara favorit untuk Bias tetap Inggris. Satu Inggris ya. Satu Inggris. Betul. Jadi kita akan bahas sejauh mana Inggris akan melaju ya. Iya. Untuk Bung Tariku sendiri selain Italia, benar? Apakah tetap dari benua Eropa yang akan menjadikan favorit? Apakah ada nggak sih sekiranya dari benua yang Asia deh? Atau apa pasti tetap Eropa? Jadi sebetulnya kalau dari saya pribadi, saya memfavoritkan filosofi sepak bola dan cuman tidak dari satu negara. Jadi yang saya gemari adalah yang saya sangat lihat selalu tuh Itali, Brazil, sama Belanda. Oh, yang punya filosofi tadi. Iya, filosofi yang saya nikmatin tuh filosofi dari mereka. Jadi kalau untuk sekarang sepertinya cenderung ke Brazil. Oh, Oke. Kalau Brazil ya, kalau favorit ya. Oke, Brazil. Oh, Brasil. Brazil, saya suka Brazil karena pelatih orang Itali. Coba kalau Brasil masih dilatih Carlos juga, ya kan? Juga, ya betul. Setelah juga. Jadi itu Bung Tobias di Three Lions dan Bung Taribo Negeri Samba, ya yang akan difavoritkan. Untuk Bung Tobias sendiri ngomongin tentang Inggris lah ya. Oke. Apakah melihat dari secara materi pemain itu rata-rata yang sekarang dipanggil Tuchel itu ada 50% pemain mudanya, 50% pemain tua, atau memang full mau dibikin regenerasinya? Sebenarnya itu pemain tua itu nggak 50% justru. Menurut saya 25 lah, 25-30%. Dan justru itu sangat berbahaya di Piala Dunia. Karena nggak ada pemain yang berpengalaman gitu loh. Berbahaya dalam konotasi pengalaman itu berbahaya berdampak baik untuk timnasnya apa berbahaya akan malah buruk? berdampak buruk. Berdampak buruk karena nggak ada sosok yang punya pengalaman. Kayak di belakang namanya itu Paul Will ini menurut saya baru Paul Will itu kurang ya di Chelsea. Dipanggil sih. Kayak kenapa? Saya masih menyayangkan Maguire terus Foden tuh TA juga itu. Nah itu tuh jadi kayak orang-orang yang berpengalaman biasa main timnas tuh dipanggil tuh kayak apa ya, kayak takutnya saya main ini kan belum punya pengalaman, mereka bingung nih ketika ada situasi di mana kebuntuan atau mungkin kesulitan kayaknya nggak tahu. Itu pentingnya pemain berpengalaman. Saya takutnya cuma mengandalkan Harry Kane doang. Dan yang paling penting adalah pemain pengalaman tuh mentalnya teruji. Iya. Benar, itu biasa udah dari kompetisi tak apa 4 tahunan kayak gitu. Ya, 5 tahunan lah. Iya. Dulu di Piala Dunia gitu. Oke lah, mungkin mereka itu musim ini bagus gitu. Cuman ini kan Tekanan berbeda. Beda. Beda. Walaupun kadang Tuchel tuh selalu nonton tuh setiap pertandingan di Premier League ya, memantau. Benar kan? Pasti dari situ kan Tuchel. Iya. Tuchel paling sering itu nonton pertandingannya Spurs, betul? Betul. Pasti selalu. Karena ada yang kurang. Masa terusan sampai hampir ke 38 pekan. Ya, tapi jadi itu ya. Jadi Anda sedikit hampir pesimis tuh. Iya, karena pemain-pemain regenerasi yang malah banyak yang iya pemilihan squadnya sebenarnya sih. beda zaman waktunya Southgate.
Iya, zaman Soviet beda. Ya, karena Soviet ya. Sebetulnya zaman Soviet tuh bukan lebih baik, tapi lebih mending. Iya, itu beda dengan kalau bagus banget itu lumayan lah, bisa diandelin lah. Iya, kita juga nggak tahu ini ya. Iya. Betul mau seberapa jauhnya gitu. Betul. Ya. Sama kalau ngomongin skuad Inggris di edisi Piala Dunia ini saya sangat ini sih memperhatikan Rice sih. Rice itu sosok penting juga di tengah dia. Iya. Dia membantu Rice. tim itu juara lah. Sehingga kita masih ada transfer dua. Oke, jadi no. Tapi kalau untuk Bung Tarek sendiri tuh ini nih. Ya. Ancelotti di Brazil itu maunya seperti apa sih? Nah, iya benar. Nah, apakah akan mengandalkan filosofi Madrid ke Brazil? Filosofi taktik itu ya. Coba gimana? Dengan dipanggilnya Neymar kembali. Iya, saya udah mampu dari itu. Iya. Jadi sebetulnya yang menjadi kelebihan dari Carlo Ancelotti adalah beliau ini sosok yang sangat top tier sebagai seorang managing. Oke. Berarti dia ini ya. Iya, gantinya. iya, apa maksudnya superstar tuh akan selalu nurut dengan beliau karena beliau juga secara pencapaian tuh nggak main-main, Iya, iya, benar. kredibel kayak gitu. Jadi dan Brazil ini kan udah bertahun-tahun nggak lolos perempat final. Iya. Nah kayaknya dengan pengalaman Ancelotti membawa si Pupin besar di Iya. yang pernah dia naungi, kayaknya itu tuh yang dibutuhkan sama Brazil sekarang. Oh, iya, iya. Karena pelatih-pelatih terdahulu dari Brazil nih kayaknya nggak pernah ada yang menang Liga Champions. Iya, Iya, benar-benar. ya mentok tuh Leber Pagores dan secara tanpa menghasilkan CONMEBOL ya, Iya. sepertinya tidak sebergengsi Iya, iya. Liga Champions gitu. Iya. Seperti itu dan telat apa ya pembuktiannya tuh udah banyak gitu di Chelsea sukses, semuanya di Madrid apalagi dengan banyaknya Liga Champions yang diambil, terus di Milan bahkan dengan squad yang sudah tua seperti itu. Makanya memanggil kembali Neymar itu sebenarnya bukan apa mengepul orang tua gitu enggak, cuman lebih ke mental, lebih ke bagaimana melihat Messi di skuad Argentina 2022 itu yang mau coba dilakukan sama Ancelotti dan di Federasi Brazil atau timnas Brazil sekarang gitu seperti itu. Berarti memang itu ya bukan masalah apapun ya. Intinya ya memang Ancelotti ingin ya membuktikan kepada rakyat Brazil lah ya. Betul. Bahasanya marwah Brazil itu kayak masih ada gitu ya. Betul. Walaupun beberapa sempat musim Piala Dunia yang terdahulu sejak 2014 terus beda tuan rumah kemarin ya. Iya itu tuan rumah kan, dia Iya. masih lalu tuan rumah. Iya betul. Ya. Tapi menurut Bung Taribo, apakah Ancelotti akan berani main gaya bertahan? Dengan kita harus buat Brazil kan langsung suka menyerang. Ya, gara-gara Italia ya. Sedangkan Ancelotti kan orang yang lumayan suka bertahan gitu kan. Betul, betul. Nah, apakah berani kan? Kriteria pemain Brasil individual semua ya. Nah, itu. Ah. Itu suka megang bola lama. Nah itu yang patut kita nantikan. Nah, kalau Ancelotti di Brazil ini bukan Ancelotti di Serie A yang Oke. tapi lebih ke Ancelotti di Real Madrid. Oh, Kalau oke. mau apa proyeksinya seperti apa? Karena di situ dia tidak benar-benar bermain sepak bola negatif, itu benar-benar bermain sepak bola defensif Iya. sebetulnya, tapi dia bisa memberikan apa ya semacam keleluasaan, Oke. apa membiarkan kreativitas pemain-pemainnya untuk mengeksekusi sama mengambil keputusan seperti itu. Karena di squad Brazil sendiri pun banyak pemain seniornya, kayak Danilo Danilo. Oh iya. Danilo dipanggil pagi, Panggil. Alexandro Panggil. Marquinhos, Marquinhos. ya itu alumni Serie A juga itu. Iya. Terus ini Casemiro, Casemiro, ya. panggil lagi. Nah, jadi sebenarnya secara squad lumayan berimbang lah. Oke. Nggak bisa dibilang Oke. tua banget, berimbang. Oke, tapi kalau tadi nyambung ngomongin soal masalah taktis atau apapun di dalam lapangan itu untuk menurut Bung Tobias sendiri, apakah sekarang tuh permainan-permainan yang ini kan tadi ngomongin Inggris ya, Iya. yang dipermainkan oleh Inggris, apakah itu adalah permainan yang sangat taktis atau sekarang individual? Apakah sebenarnya tuh mana yang lebih bagus tuh? Kalau ngomongin Inggris dia kayaknya nggak agak sulit sih kalau ngomongin individual ya. Menurut saya kalau Inggris itu sebenarnya dia tim banget dia di situ. Tim banget ya, Tim banget ya. individual ya. Kayak LPM-nya berapa lah bisa bola?
Ya kan? Sama Inggris itu sebenarnya bukan masalah taktiknya, masalah keberuntungannya. Ini yang aku bertanya ini. Gabungan tim keberuntungan sih ya. Satu kesatuan tim keberuntungan sih. Iya. Cuman Bellingham yang Madrid tuh. Ya kan? Yang beruntungan Iya. Yang lainnya kayaknya gabungan tuh. Apalagi dengan Tuchel kayaknya dia punya sistem permainan yang memang tinggi banget kan. Dengan berani mencoret beberapa pemain itu kayaknya emang dia ngerasa bukan main itu coret karena Tidak nggak sesuai ada ya. sistem. Nggak sesuai sistem mungkin ya. Apakah masih ada bau-bau filosofi Jerman ya? Bisa jadi. Bisa Bisa jadi jadi, kan? kan? Itu bisa jadi itu. Bisa tuh. Kayaknya Ya kan? itu Kemarin mungkin ya. bawa itu. Mungkin asal Waktu pas di Chelsea juga. Nah, Ya iya, kan? Chelsea kan terbukti. Bukti Iya. tuh. Nah, Benar tuh. Jadi Iya. kan nggak ada pemain-pemain yang gitu. Ah, iya. Dia punya sistem sendiri kan. Benar. Terus jadi itu. Tapi kalau untuk Brazil sendiri udah pasti individual ya. Tapi tadi sudah dibahas ya. Iya. Makanya Ancelotti bukan di Madrid atau Ancelotti yang ada di Liga Serie A, tapi dia di timnas di Brazil. Iya. Jadi ya itu Dia memang memang taktik. memang ya dibikin mengakomodir sistem yang mengakomodir kemampuan terbaik dari pemain-pemainnya. Jadi tidak mengekang, tidak menghambat kreativitas, lebih ke situ sih. Maksudnya dia tahu pemainnya jago one on one, tidak akan dibikin dia dengan mudahnya oper-operan 1-2 seperti itu. Gitu. Disesuaikan berarti ya. Disesuaikan. Dan secara defense juga banyak tukang pukulnya kan. Ya, Tukang pukul. Bruno Guimaraes. Ya, Ya, menaruh ya. Ya, Casemiro. Gabriel itu pukul ya? Gabriel Magalhaes. pukul tuh. Ngecek, bukan cek. Danilo juga tukang pukul. Iya, Betul. Tadi itu ya. Tapi aduh bahas Gabriel ini. Gabriel kan salah satu tim yang selalu menggunakan Aaron Ball. Ya kan? Iya. Apakah Piala Dunia ini kan musim-musimnya kayak belakangan ini corner kick menjadi pujaan ya? Teknik pujaan tuh ya? Teknik pujaan. Apakah World Cup di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat ini akan berpacu kepada tim London Utara itu sama tim ATM? Menurut Bung Tobi sendiri, apakah masih akan berlaku? Apakah ini seolah-olah besok di Piala Dunia ini akan mengandalkan itu setiap negara itu? Misalnya Irak ngandalin. Ya siapa tahu Asia kiblatnya situ. Irak sih kemungkinan yang menang. Kayaknya jangkung ya. Irak sebenarnya jago ya betul. Karena dia di grup yang neraka. Oh nggak mau ya. Jadi kemungkinan ada sih itu kemungkinan yang Kalau untuk Arbol pernah cek, corner kick ada. lemparan ke dalam. Bola-bola ditautin ada. Mau macet terjadi ya kan. Safonov, bola-bola jauhin. Berarti masih pasti ada. Apalagi kan ini sistemnya kompetisi yang sekali habis kan. Sekali habis. Mereka jaga stamina banget. Ah. Mana cara yang tim menang berpoin sama berikutnya. Jadi Rambut itu kemungkinan ada. Kemungkinan. Tapi kita yang memakai itu siapa kita kurang tahu sih. Iya. Tapi kemungkinan- Apakah dari pemain-pemain itu aja? Ya. Karena masih bibitnya. Bisa jadi Iya. ya. Bisa jadi. Iya. Gak mungkin kan misal mana Haiti? Oh, bisa apa ya? Bisa Haiti. Karena patokannya mungkin ya. Kalau nggak ini sukses Iya, ya. ya sukses. Jadi pasti masih ya. Masih kemungkinan masih. Masih untuk Untuk Bontari sendiri pasti ada lah ya. ada, cuman kalau progres apa menghasilkan Patokan menghasilkan seberapa itu berpengaruhnya belum tahu. Belum tahu, ya. Karena pada akhirnya kan sepak bola digunakan sama tim yang lebih banyak mencetak gol. efektivitasnya. Mungkin kalau kegolan 0 tapi nggak golin 2 kan berarti kan cuma 3 poin tuh belum Iya. lolos itu juga. Iya benar. Cuma Masa kita statistiknya lebih banyak corner ya? Iya. Di corner itu kan karena ada. mengambil filosofi bermain Arsenal musim lalu. Musim lalu. Arsenal bisa juara tuh kan sebenarnya kan bukannya Saka karena cedera. Jadi yang bikin Arsenal juara tuh kalau nggak terosan throw in. Ya. Itu loh. Kata kunci ya. Kata kunci di throw. Ya kan kata kunci. Iya, iya. Betul. Jadi itu ya pasti ada lah ya. Masih ada. Untuk Bung Tobias sendiri untuk formasi dari starting 11 Inggris. Inggris. Saya suka di Inggris cocoknya 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Cocoknya 4-3-3 bukan. Kamu pin ya 4-2-2. 4-4-2. Terlalu Simeone. Terlalu Simeone. Simeone 5-3-2. Hah? 4-4-2. 4-4-2.
Opinionnya 5-5-0. Jadi 4-3-3. Kemudian 4-3-3 kiper kayak kita pasti big four. Di tengah tuh saya sih pengennya Stone sama Apa? Konsa. Di kirinya, kirinya sudah disukai nih Morelli. Di kanan udah pasti Rick James. Yang di tengahnya saya tuh kayaknya lumayan suka Declan Rice. Bellingham depannya sama Maino bagus. Mainnya bagus. Jadi ini nyesuaiin lah sini Rama Junior ya. Untuk striker udah pasti Eriksen. Kanan Saka. Rashford masuk nggak? Atau Enggak. sendiri Saya bisa Gordon. Gordon. Lumayan lincah ya, lumayan secara statistik juga main bagus. Lincah. Berarti di Inggris itu ya? Iya. Performa Untuk apa? formasinya. Iya. Itu 4-3-3. Semoga kita dengar ya. Untuk Bung Taribus sendiri, untuk Brazil. Ancelotti ini formasinya apa sih? Nah, Apakah 4-3-3? Cocok tidak? jadi 4-3-3 bisa, 4-2-3-1 juga bisa. 4-3-2-1. 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 oke. Iya. Jadi kalau kiper sepertinya memang antara Alisson sama Ederson kan. Alisson tidak bisa. Ederson terlalu emosi. Sama terlalu tatonya tuh. Kan yang di musim ini tuh yang lebih rutin main kan Ederson. Iya sih. Ederson Oh iya. berbagi porsi pertandingan sama Mahrez Philip Iya, ya. Liverpool. Nah, jadi kemungkinan antara dua itu sih tidak bisa dipastikan siapa, tapi Oke. sudah pasti bukan Everton. Ada pemain ini saja Brazil. Itu ya. Terus Di back udah pasti back ini ada Marquinhos yang tengah kapten PSG, dan duet sama Gabriel. antara sama Gabriel atau Bremer. Bremer. Ya. Bremer Juventus. Bek kanan Bek kanan di sini tuh bisa Danilo, bisa Wesley. Tapi sepertinya untuk mental dan untuk apa? tapi stamina kuat gak dan Pengalaman dia. Danilo. Cuman mungkin kalau di fase-fase grup di grupnya Brazil tuh dia Udah berhasil di grup C dia sama Maroko, Haiti dan Skotlandia. ya mungkin Pas ngelawan Haiti ya. ya bisa Pas ngelawan Maroko ya. Stamina benar. Nah Wesley ini sebenarnya kan dia pemain Roma ya, dia di Roma tuh ditaruhnya di back kiri, tapi dia berkali kanan, jadi dia akan bermain inverting Oh, ya. untuk nggak ke dalam. Nah kalau Brazil kan tadi saya bilang 4-2-3-1 nih ya. Berarti yang dua Yang dua tuh bisa Casemiro bareng Bruno Guimaraes atau Fabinho. iya. Tapi lebih cenderung saya sebenarnya lebih cenderung ke Bruno Guimaraes karena Mahrez. Fabinho udah lumayan senior juga ya. iya Fabinho. Fabinho senior. Dia seumuran sama Casemiro sebetulnya. Ya. Cuman apa untuk Bruno Guimaraes karena dia bermain di Newcastle kan, jadi dia dengan intensitas permainan Di Premier League ya. harus siap sih. Terus tiga di depan dua pivot itu menurut saya tuh ada Rafinha udah pasti di sisi kiri, Rafinha. di sisi kanan, Karena nomor sisi kiri ada Vinicius, ya kan? Attackingnya bisa Neymar. Neymar itu kan maka dia masih ada ininya kematisan Neymar. Iya. Nah di depannya nih Henry. Enggak ada. Bukan. Apa sih? Sebenarnya ya cuman apa kalau bukan Matias Junior Igor Thiago juga bisa. Iker atau Kunya. Karena dia main top score ya, dia itu top score 2 ya di Premier League. Kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ya, Ya, Benar hal. Jadi itu ya untuk formasinya Ya. dari Brasil dan prediksi dari Inggris. Ya. Untuk Bung Tobias sendiri, Ya. menurut Bung Tobias nanti bisa di luar timnas Inggris ya. Ya. Siapa di Piala Dunia 2026 ini pemain yang akan bersinar? Di Inggris dulu deh. Di Inggris dulu. Ya. Baru oh iya. Kalau di Inggris mah dapat Harry Kane sih. Harry Kane dia punya pengaruh yang sangat penting di Inggris. Karena dia main rajin. Kalau di luar Inggris, punya siapa? Intuisi Anda? Di luar Inggris sepertinya
Saya belum penasaran sama ini sih. Olise dia ke final ya, Olise. Tapi lagi ya Olise kalau tutup Mbappe sih. Nah, sama-sama nanti egois di squad Prancis Nah, ya. Saya main sih kayaknya Olise karena main bagus di musim ini dia. Dua itu sih. Kalau pemain yang flop, Mainnya klub Ronaldo. kita akan membahas pria satu tahun itu. Nah kalau Ya. kalau mungkin dia tak masuk tapi takut tertutup ambisiusnya itu loh. Iya kan, makanya ambisius sendiri mungkin. Yang menit-menit 21 lah diganti. Masa sebentar Kayak tanggung nggak sih? menyikir cara. Oh iya, itu ya. Sama Haaland mungkin Haaland. Aku malahan. Karena support, saya kata supportnya support dari teman-temannya yang lain itu. Haaland. Ya. Karena takut terlalu ini kan beban sendiri. Karena ada siapa? Iya, sama ada Odegaard juga. Ada Odegaard. sebetulnya. Cuma Odegaard kan juga menurun nih di musim ini. Nah, Iya. dia nggak ada support belakangan itu loh. Nah, itu. Jadi itu ya, Ronaldo dan justru yang pemain-pemain yang Blok. Ya. Pemain blok. Untuk Bung Tariku sendiri, siapa pemainnya? Kemungkinan akan bersinar di 2000 apa? Piala Dunia ini. Dari Brazil dulu. Ya, dari Brazil ya. Dari Brazil itu sebenarnya yang saya lihat adalah Hendrik sebetulnya, karena dia di Lyon tuh sebagus itu. Iya. Di Lyon beneran sebagus itu gitu. Apakah kalau di timnas bisa perform? Kan sepertinya kan tidak bisa memaksimalkan Neymar full 90 menit. Iya. Turnamen ini harusnya sih Hendrik bisa mengisi posisi itu gitu dan tidak mengecewakan karena selama masa peminjaman di Lyon tuh oke gitu. Terus Cuman Hendrik ini ada permasalahan kalau ketemu pemain bintang lain dia agak kurang ya ketika di Madrid dia kan kayak agak kurang tuh ketika benar. Justru harus memang tanpa ada bintang. Iya kayaknya Sendirian, tanpa mungkin bintang. orang di Lyon tuh ya nggak ada bintang saja tapi dia bersinar justru kan. Justru ada tipe pemain seperti itu ya. makanya ini jadi ajang pembuktian Benar. dia harusnya kalau dia memang layak untuk main di Madrid, ya dia harus layak untuk main di Brazil. Iya benar. Betul. Iya. Namanya bintang tuh. Betul, karena ya di Brazil sendiri nih Vinicius di situ, Iya. ada Neymar, ada Gabriel Magalhaes, Matthews. Mateus Cunha, Iya. terus Rafinha. Nah, tidak. Benar. harus step up karena yang terjadi di Piala Dunia 2002 Ronaldinho itu melakukan itu. Iya. Di tengah ada Rivaldo, Ah. ada Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu gitu dia bisa step up. Iya. Itu sih. Itu harapan yang saya kasih untuk Brazil dan Hendrik gitu. Ya, kalau di luar pemain Brasil yang menurut Bung Tariku akan bersinar, apakah dari pemain Korea Selatan? Oh. Ada apa dari mana? Sebenarnya ya saya cukup penasaran sama Portugal. Oke. Ini. Karena gelandang-gelandangnya mewah. Iya. Portugal. Gelandang-gelandang mewah tuh. Gelandang-gelandang mewah. Gelandang PSG dan gelandang MU tuh. Betul. Ya, City ya. Tuh. Nah, itu makanya saya penasaran melihat Portugal di Piala Dunia tahun ini akan seperti apa gitu. Karena gelandang-gelandang mewah, terus backnya juga oke lah nih, ada Ruben Dias sama Nuno Mendes. Itu lebih ke situ sebetulnya. Oke, berarti di antara main Portugal itu yang Ya. Iya. Untuk pemain yang flop, yang bakal kurang. Pemain flop ya. Kita lihat dulu. Dari- Dari yang sudah ini ya, yang sudah nyetor ya. Oh, iya. Dari yang sudah nyetor itu Malu Gusto? Malo Gusto, saya kayak main. Malu Gusto? Gak yakin main pemirsa. Kayaknya fokus bermasalah apa? Baru itu dari pertama Iya, saya. mau serangan. Ya awal ya, awal ya. Malu Gusto. Karena Malo Gusto kan di Prancis cadangannya Conde kan. Nah, Conde. sangat seru deh. Iya. Kalau yang mengecewakan, yang sepertinya akan mengecewakan nggak? Justru Saya sebetulnya jadi dari tim besar kah? harusnya sih yang dari tim besar ya. Hmm. Oh ada. Romelu Lukaku. Iya. Kalau medisnya dia, medisnya dia di tim sama di timnas beda nggak apa sama aja ya? Karena Saat ini. waktu di Euro yang lain juga nggak gimana Iya. banget kan. Benar. Tapi timnas emang dia sering kalah
Jadi Lukaku. Kalau saya cenderung Lukaku karena ya berkaca dari yang sudah gitu waktu dia di timnas, waktu dia di Chelsea, di Inter, di Roma, di Napoli, di mana-mana. MU, iya MU. gitu. Jadi itu ya, semoga Lukaku mendengar, Ronaldo juga mendengar, Haaland mendengar. Jadi untuk kali ini hanya awalan teman-teman pemirsa, kita bahasnya kata pengantar segelintir tentang nuansa facts World Cup 2026. Kita akan lanjut lagi nanti untuk segmen yang kedua, kita akan membahas serba-serbi edisi World Cup 2026.